Halo semua subscribers dari Dapur Rumah Korea. Terima kasih sudah banyak bertanya dan sudah nonton video kami mengenai video pembuatan kimchi. Karena banyak sekali yang menanyakan tentang proses pembuatan kimchi ini, maka saya sempatkan waktu untuk membuat video FAQ. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga mau ditanyakan bisa terjawab melalui video ini. Fungsi dari pir itu untuk menambah rasa manis dalam kimchi. Tapi kalau tidak ada pir, bisa diganti dengan apel. Kalau tidak ada apel juga, atau susah dapat apel, bisa ditambah sama gula pasir. Lobak dan bawang putih membantu untuk proses fermentasi kimchi. Jadi bawang putih dia bisa menyerap bakteri probiotik yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan kimchinya tidak ditambah lobak atau bawang putih, maka proses fermentasi dari kimchi tersebut akan terganggu atau tidak akan sempurna. Tepung ketan yang dibikin bubur bisa diganti juga dengan tepung terigu yang dibikin bubur. Keduanya ini memiliki manfaat, salah satunya adalah agar bumbu kimchi lebih mudah merekat pada sawi putih. Tapi manfaat utama lainnya adalah sebagai makanan dari bakteri probiotik tersebut. Jadi dengan adanya bubur tepung ketan atau tepung terigu ini, bakteri probiotik akan mendapat makanan sehingga bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, dari tepung ketan dan tepung terigu ini, tepung ketan adalah yang terbaik untuk bakteri probiotik. Tapi kalau misalkan agak susah mendapatkan tepung ketan atau tepung terigu, bisa juga pakai nasi. Nasinya dibikin bubur yang kental. Itu juga bisa untuk makanan dari si bakteri probiotik ini. Untuk penggunaan kecap asin, kalau pakai kecap asin kedelai, maksudnya yang terbuat dari kacang kedelai, itu merek apa saja boleh. Tapi kalau untuk kecap asin yang terbuat dari ikan, itu sebaiknya pakai yang merek Korea, yang jenis kecap asin ikan teri. Sebenarnya di online juga bisa beli, harganya juga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan merek lainnya. Tapi kalau misalkan memang susah untuk beli, bisa pakai merek lokal yang namanya kecap asin Cap Cue Hua. Kimchi yang terlalu asin itu sebenarnya cukup relatif karena rasa asin dari setiap orang itu beda-beda lidahnya. Maka itu kalau misalkan setelah membuat kimchi lalu dirasa terlalu asin nih. Nah, itu untuk mengurangi rasa asinnya bisa ditambahkan lobak yang diparut. Tapi kalau dirasa kurang asin bisa ditambah garam atau kecap asin yang berbahan kacang kedelai. Kimchi yang sudah jadi bisa langsung dimakan, tapi rasanya tentu berbeda dengan yang sudah difermentasi. Karena memang rasa dari kimchi yang biasa kita makan itu adalah hasil dari fermentasi. Tapi kalau ingin makan yang masih fresh, bisa mencoba membuat yang namanya kocori. Ada di salah satu video kita sudah mencoba, itu bisa dibilang salad kimchi. Jadi setelah dibuat, bisa langsung dimakan. Rasanya agak berbeda dengan kimchi. Kalau kimchi yang fermentasi asam, kalau ini tidak ada rasa asamnya. Dalam masa fermentasi akan ada dua jenis bakteri yang muncul. Ada bakteri jahat dan bakteri probiotik yang membantu fermentasi dari kimchi tersebut. Perbedaannya,
Bakteri jahat ini dia suka dengan udara, sedangkan bakteri probiotik dia tidak suka dengan udara. Jadi kalau kena udara dia mati. Sedangkan kalau bakteri jahat kena udara dia akan terus berkembang biak. Kegagalan dari fermentasi kimchi itu karena sawinya terkena terlalu banyak udara, sehingga bakteri jahatnya semakin berkembang biak, lalu bakteri probiotiknya lama-lama berkurang dan kalah dari bakteri jahat ini. Maka itu setelah kimchi dibuat, sawi ini akan melepaskan kandungan air di dalam tubuhnya. Air yang di dalam itu akan lama-lama menutupi sawi ini. Kalau airnya cukup banyak sampai menutupi sawi, itu akan terjadi fermentasi yang sangat baik karena sawi tidak terkena udara, di mana bakteri probiotik akan berkembang biak dengan baik. Lalu bakteri jahatnya itu karena tidak ada kesempatan untuk berkembang biak, makanya dia perlahan-lahan hilang. Setelah selesai dibuat, kimchi di suhu ruangan difermentasikan selama 24 hingga 36 jam. Nah, setelah masa fermentasi itu, mau langsung dimakan juga bisa. Tapi setelah itu tidak boleh lagi ditaruh di luar atau di suhu ruangan. Harus ditaruh di kulkas sehingga proses fermentasinya akan melambat. Jadi pelan-pelan berubah menjadi lebih asam. Kalau ingin makan yang lebih asam, suka kimchi yang asam, atau ingin dibuat sup atau dibuat nasi goreng, itu fermentasinya bisa diperpanjang. Kimchi akan semakin jadi lebih asam. Kimchi yang sudah jadi, kalau sudah mulai dikonsumsi atau dimakan, itu harus dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Karena kimchi tersebut sudah mulai terkena udara, sehingga bakteri jahat akan pelan-pelan berkembang dan kimchi pelan-pelan akan menjadi rusak. Tapi kalau misalkan kimchi tersebut setelah jadi sama sekali belum dibuka dan tersimpan dalam kondisi yang benar-benar baik itu dalam arti tertutup dengan airnya, lalu tutupnya juga airtight, itu dalam 1 tahun pun kimchi tidak akan rusak, hanya saja rasanya menjadi sangat asam. Di Korea sendiri, setiap kota, bahkan setiap rumah pun cara membuat kimchinya tidak selalu sama. Rasanya pun agak sedikit berbeda. Jadi cara membuat kimchi itu tidak ada jawaban yang pasti. Oleh karena itu, kalian bisa mencoba berbagai cara atau resep untuk membuat kimchi dan memilih yang mana yang paling sesuai dengan lidah masing-masing. Kimchi yang kami buat dalam video kimchi sebelumnya itu adalah versi kimchi yang dengan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan di Indonesia. Jadi ada beberapa bahan seperti sambal udang Korea, lalu sirup buah plum atau buah plum, dasima atau kombu, dan beberapa bumbu lainnya yang tidak kami tambahkan. Kalau misalkan subscribers bisa membeli atau bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut dan ditambahkan ke dalam kimchinya, pasti jadinya akan lebih enak dan lebih sedap. Terima kasih.